akan membacakan hasil leaflet saya, yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang bedakan ke dalam golongan sebagaimana terdampir dalam undang-undang. Penyalahgunaan narkoba biasanya disebabkan oleh faktor, yaitu faktor letak geografis Indonesia, kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor memperoleh obat, kemudian faktor kemasyarakatan, kemudian faktor kepribadian, kemudian faktor fisik dari individu yang menyebabkannya mengonsumsi narkoba. Pencegahannya itu pertama promotif, kemudian preventif, kemudian kuratif, kemudian rehabilitatif. Kemudian adapun strategi pemecahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama pelatihan dan pendidikan. Contohnya pendidikan dan pelatihan sebagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi pencegahan, keterampilan pengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainnya. Kemudian kebijakan dan peraturan. Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya. Kegiatan masyarakat dalam kegiatan contohnya seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan, dan penghijauan lingkungan. Kemudian promosi hidup sehat. Tokoh masyarakat dapat menyusun program yang menggunakan pada pengembangan hidup sehat seperti gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dan lain-lainnya. Kemudian organisasi. Dalam organisasi dalam masyarakat itu dengan tokoh-tokoh masyarakat formal atau informal, penting untuk memperlancar dan mengulangi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Selanjutnya masuk ke brosur, yaitu HIV dan AIDS. HIV/AIDS adalah kuman imunisasi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Kemudian AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor AIDS, yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, kemudian baik sesama jenis maupun hiperseksual, kemudian orang sering membuat tato atau melakukan tindik, kemudian orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, kemudian penggunaan narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan penggunaan narkoba ataupun menggunakan serum suntik. Penyebab AIDS, yaitu penyebaran penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seorang yang terkena HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu. Sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi. Gejalanya yaitu tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah ia terinfeksi selama 1-2 bulan. Kemudian dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga itu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit, akan berlanjut menjadi AIDS.
Itu gejalanya itu demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan alat kelamin. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, hingga nafsu makan hilang sehingga berat badan turun drastis. Pengobatannya yaitu meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk penyembuhannya, tetapi ada jenis obat yang dapat melambat perkembangan virus. Obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Kerjanya dengan menghilangkan unsur dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai, yaitu varian antara lain Intravirane, Evirance, Lamivudine, Zidovudine, dan juga Nevarpin. Pencegahan HIV atau AIDS itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik berhubungan intim maupun anal. Kemudian hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur pada pasangan. Diskusikan dokter untuk mengetahui gejala dini HIV, kemudian bersunat untuk mengurangi risiko infeksi. Jika menduga baru saja terinfeksi atau virus HIV seperti telah melakukan hubungan. Sekian, terima kasih.